Hai, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 258, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Semua orang terkejut, terutama Sugiarto. Dia takut dan hampir terjatuh. Dia tidak menyangka Rahman akan melepaskan tembakannya. Tapi mereka segera bernapas lega. Rahman benar-benar melepaskan tembakannya, tapi dia hanya menembak kaki Bagas. Tembakan berikutnya akan langsung ke kepalamu, kamu percaya tidak? Rahman menatap dingin Bagas yang duduk di tanah dan sedang menutup kakinya yang kesakitan. Ada ekspresi sedih di matanya. Bagas mengangkat kepalanya. Dia melihat Rahman dan kesakitan. Hanya satu tatapan dan membuatnya merasa dikalahkan. Pandangan matanya penuh aura pembunuhan. Dia tidak pernah melihatnya. Meskipun dia sudah banyak membunuh orang, tapi pada saat ini, pandangan mata Rahman membuatnya ketakutan. Suatu hal yang disebut rasa takut yang tidak pernah ada di hatinya selama bertahun-tahun, perlahan-lahan menyelimuti dirinya. Aku tidak tahu apakah dia pekerja sungguhan atau bukan, tapi ketika aku melihatnya, dia sangat ketakutan, aku bahkan memarahinya, dia takut hingga mukanya pucat. Bagas sudah takut, dia melihat mata dingin Rahman, akhirnya dia menjawab Rahman. Kamu benar-benar ingin mati ya? Itu karena kamu memarahinya, maka dia berani memukulmu dari belakang dan membawa pergi sanderamu. Apakah kamu sedang membodohiku? Rahman berteriak marah dan moncong pistolnya mengarah ke arah Bagas. Bos, aku mengatakan yang sesungguhnya. Aku juga tidak tahu kenapa dia menjadi gila. Dia bahkan berani memukulku. Jika aku tahu dia seberani, aku sudah membunuhnya duluan. Bagas menangis dengan sedih, hatinya juga merasa menyesal. Dia adalah bos pasukan bawah tanah mitra global, tapi dipukul oleh seorang yang memindahkan bata. Masalah ini sudah membuatnya sangat malu. Rahman melihat ekspresi Bagas dan sepertinya itu benar. Untuk sementara dia mempercayainya. Jika Agnes bukan jatuh di tangan Melanie maka dia bisa merasa sedikit lega. Sugiarto, jika terjadi sesuatu terhadap putriku, aku akan membunuhmu terlebih dulu dan aku ingin seluruh keluarga Lebang menemanimu mati. Rahman berkata dengan tatapan dingin dengan Sugiarto, kemudian dia mengeluarkan ponsel untuk menelepon Jenderal Umar. Sugiarto dan anak buahnya, pada saat ini, sudah dikejutkan oleh kata-kata kejam Rahman. Tidak ada seorang pun yang berani meragukan tekad Rahman. Jika sekarang mereka ada di posisi Rahman, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Jenderal Umar, putriku sekarang sepertinya ada di tangan seorang pekerja konstruksi. Waktunya sekitar setengah jam yang lalu, di lokasi konstruksi di belakang stasiun kereta api tua di bagian barat. Ya, merepotkanmu. Rahman menyimpan ponselnya. Dia bersiap melihat ke lokasi konstruksi. Panggil mereka semua kemari, pergi cari di lokasi konstruksi. Rahman berkata kepada Messi, kemudian dia pergi ke lokasi konstruksi sendirian. Messi menyuruh semua orang datang, membagi sekelompok orang untuk mengikat Sugiarto dan lainnya. Kemudian dia berkata, Situmorang, kamu bawa mereka semua kembali, awasi dengan baik, jika terjadi sesuatu, kamu yang bertanggung jawab. Situmorang mengangguk dan berkata, baik. Kemudian dia memanggil beberapa saudara dan membawa Sugiarto dan lainnya kembali ke klub Martis. Sedangkan Messi membawa orang yang lainnya untuk mencari Agnes di lokasi konstruksi. Tentu saja, ketika mereka pergi ke lokasi konstruksi, mereka memanggil semua kekuatannya kemari, tidak peduli menggunakan cara apa, mereka harus menemukan Agnes. Saudaraku, kalian dari kekuatan bawah tanah yang mana? Di atas mobil, Sugiarto bertanya kepada Situmorang yang mengawasinya. Situmorang melihat Sugiarto dan berkata, kenapa, kamu ingin mencari informasi ya? Sugiarto tersenyum canggung dan berkata,
Saudara sudah berpikir terlalu banyak. Aku berasal dari mitra global. Tidak berguna juga jika aku menggali informasi kalian. Aku cuma merasa penasaran saja, kenapa kalian begitu mendengarkan kata-kata Rahman. Si Tumorang tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu ingin tahu jawabannya? Aku bisa memberitahumu, Tuan Muda Rahman dan Bos Messi kami adalah saudara dan kekuatan sebenarnya dari Tuan Muda Rahman tidak bisa kalian tebak dengan mudah. Apakah kalian berpikir Tuan Muda Rahman mengandalkan dukungan dari Al-Buchori? Haha, aku katakan yang sejujurnya kepadamu, jangankan orang yang berasal dari luar daerah seperti kalian, bahkan keempat keluarga besar di daerah kami juga tidak berani menyinggung Tuan Muda Rahman. Di depan Tuan Muda Rahman, mereka semua harus tunduk kepadanya. Segitu hebatnya Rahman. Sugiarto dan yang lainnya menarik napas mereka dalam-dalam setelah mendengar semua ini. Pada saat ini, mereka tahu, mereka sudah menyinggung orang yang seperti apa. Anak itu benar-benar orang hebat yang melampaui keempat keluarga besar di kota Yuzoda. Terdengar dari aksen bicaranya, dia adalah orang asli kota Jingrang. Apakah dia berasal dari keluarga besar di kota Jingrang? Sugiarto tiba-tiba merasa menyesal di dalam hatinya. Bukankah hanya sebuah channel Rostone saja, dia tidak seharusnya mengambil risiko ini. Pada saat ini, dia mengerti kenapa keluarga Net tidak berani merebut channel Rostone dari tangan Rahman. Karena mereka tidak berani menyinggung Rahman. Sial, Desta menjebakku, brengsek. Sugiarto marah di dalam hatinya. Dia seharusnya tahu dari awal, dia tidak seharusnya menyinggung Rahman, tetapi pada saat ini, menyesal juga tidak berguna. Dia hanya berharap, Putri Rahman baik-baik saja, jika tidak Rahman pasti akan membunuh mereka. Pada saat ini, di atas bas kota Mashiro, Danu sedang membawa Kiki. Dia berencana membawa Kiki pulang ke distrik perumahan Banjarmasin. Ini bukan jam sibuk, tidak banyak bas, Danu terus bercerita kepada Agnes. Tidak lama kemudian, wajah Agnes tersenyum, bisa dilihat dia sudah percaya dengan Danu. Siapa namamu? Danu bertanya kepada Agnes. Namaku Agnes. Agnes berkata. Siapa nama ayahmu? Danu bertanya dengan penasaran ketika dia memikirkan pemuda yang membalas senyumnya di taman malam itu. Nama ayahku adalah Rahman. Ayahku adalah seorang bos besar. Dia banyak uang. Dia sering membelikan banyak mainan bagus kepadaku. Ketika berbicara tentang ayahnya, Agnes sangat bangga. Rahman, apakah bos supermarket kecil itu? Danu tertegun, ketika dia memikirkan gempa waktu itu, seorang bos supermarket kecil bahkan menyumbangkan 200 miliar dan menjadi berita hangat selama beberapa hari di kota Yuzoda. Pada waktu itu, berita menyebut nama pemilik supermarket itu, namanya Rahman, seorang pemuda berumur 20-an. Seharusnya dia, orang kaya termuda di kota Yuzoda, bos supermarket, pemuda berusia 20-an, namanya juga Rahman. Danu menebaknya di dalam hati. Danu tiba-tiba bersemangat, dia sudah menyelamatkan Agnes, dia yakin pasti Rahman akan berterima kasih kepadanya, dia bahkan merasa mungkin Rahman akan memberinya uang yang banyak. Tapi, dia pernah membantuku di saat aku paling sulit, bahkan jika dia memberiku ratusan juta, aku juga tidak bisa mengambil uang ini. Jika dia bersikeras memberikannya, aku katakan bahwa dia sudah pernah memberiku, maka aku tidak perlu mengembalikan uang ratusan juta itu kepadanya. Danu berpikir seperti itu dan busnya sudah tiba. Masih lumayan jauh dari Banjarmasin, Danu hanya bisa menggendong Agnes dan berjalan ke arah Banjarmasin. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di samping Danu. Danu masih belum menyadarinya dan melihat seorang pria besar turun dari mobil dan langsung menusuk belakang leher Danu. Danu menyeringai, dia hanya melihat sekilas pria besar itu dan langsung jatuh ke tanah. Kemudian, pria besar itu menggendong Agnes dan naik ke mobil mewah itu, lalu mobil itu melaju pergi. Bersambung.